Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Sudah siap belajar hari ini? Ayo kita mulai. Pembelajaran hari ini berjumpa lagi dengan Bu Ulfa. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5. Dalam lingkungan alam, manusia hidup dalam sebuah ekosistem. Antara manusia dengan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang erat. Manusia berinteraksi dengan lingkungan dan tergantung kepada tumbuhan, hewan, dan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat peristiwa kebakaran hutan? Apa ya penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Tahukah kalian bahwa kegiatan manusia dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya? Nah, bagaimana pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem? Yuk kita cari tahu. Mari membaca teks berikut yang berjudul Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Keseimbangan Ekosistem. Anak-anakku yang hebat, terdapat informasi yang penting di dalam bacaan tersebut, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu 1. Faktor alami. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem adalah peristiwa alam atau bencana alam. Contoh bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. 2. Faktor manusia. Faktor manusia yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Contoh kegiatan manusia antara lain penebangan pohon-pohon di hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan hutan, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, dan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Anak-anak, negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budayanya. Salah satu benda seni Nusantara yang dapat kita jumpai adalah topeng. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari bahan kayu, kertas, atau bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting. Tidak hanya sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikannya masing-masing.
bahan utama yang digunakan dalam pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang digunakan pun beraneka ragam, seperti kayu mahoni, sengon, randu, waru, dan sebagainya. Lalu, alat apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan topeng dari kayu? Nah, berikut ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pembuatan topeng dari kayu. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan topeng kayu antara lain: 1. Gergaji, digunakan untuk memotong kayu. 2. Alat pahat, digunakan untuk membentuk kayu. 3. Bor, digunakan untuk mempermudah dalam proses melubangi kayu. 4. Lem kayu, digunakan untuk perekat kayu. 5. Amplas, digunakan untuk menghaluskan kayu. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang 1. Menemukan informasi penting dalam bacaan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. 3. Alat dan bahan dalam pembuatan topeng dari kayu. Anak-anakku yang pintar, setelah mempelajari materi hari ini, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita menjaga kelestarian lingkungan. Keseimbangan alam harus tetap kita jaga, demi kelangsungan hidup, keteraturan ekosistem, dan terhindar dari bencana. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana? Belajar daring dari rumah mudah bukan? Saya bisa, harus bisa, pasti bisa. Selama pandemi COVID, ingat selalu menjaga jarak, biasakan cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker jika bepergian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum